Misteri Tol Cipularang. Jalan menuju Bandung yang jadi gerbang dunia gaib. Selamat datang di channel Koridor Sunyi. Pernahkah kamu melintasi Tol Cipularang di malam hari? Jalan tol yang menghubungkan Cikampek, Purwakarta, hingga Padalarang ini memang terkenal mempercepat perjalanan antara Jakarta dan Bandung. Tapi di balik pemandangan hijau dan jalur berliku yang tampak biasa, banyak kisah gelap yang tersembunyi. Tol ini tak hanya memakan korban secara fisik, tapi juga menyimpan cerita yang membuat banyak pengemudi tak berani melintas sendirian saat malam tiba. Inilah kisah kelam dari Tol Cipularang, salah satu jalan paling angker di Indonesia. Tol Cipularang dibangun untuk memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung dari 3 hingga 4 jam menjadi hanya sekitar 1,5 jam. Jalur ini diresmikan pada tahun 2005, dan sejak itu menjadi akses utama antara dua kota besar. Namun, tak lama setelah pembukaannya, berita-berita kecelakaan misterius mulai bermunculan. Beberapa di antaranya begitu aneh, seolah tidak masuk akal. Mobil yang tiba-tiba hilang kendali di jalan lurus, truk yang menabrak pembatas tanpa sebab, hingga pengendara yang mengaku melihat bayangan manusia melintas di tengah jalan, padahal area itu kosong. Salah satu titik yang paling terkenal adalah KM 97, yang hingga kini dianggap sebagai gerbang dunia gaib di jalur itu. Banyak orang percaya keangkeran Tol Cipularang erat kaitannya dengan Gunung Hejo yang berdiri tak jauh dari badan tol. Bagi masyarakat sekitar, gunung ini bukan sembarang tempat, melainkan kawasan keramat yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Sang juru kunci, Jaya Sukaya, menuturkan bahwa di puncak Gunung Hejo terdapat patilasan Kasuhunan Prabu Siliwangi, tempat bersemayamnya energi leluhur yang dipercaya sakral dan tidak boleh diganggu. Konon, saat pembangunan Tol Cipularang dimulai, beberapa bagian dari Gunung Hejo harus dipotong untuk menyesuaikan struktur jalan. Namun, proses itu tak berlangsung mulus. Pekerja proyek melaporkan banyak kejadian aneh. Alat berat tiba-tiba mati tanpa sebab. Suara gamelan terdengar dari dalam hutan, dan beberapa pekerja jatuh sakit secara misterius. Ada pula kisah tentang seorang mandor proyek yang meninggal mendadak setelah menolak melakukan ritual izin sebelum menggali tanah di sekitar area gunung. Sejak saat itu, masyarakat meyakini bahwa Roro, penunggu Gunung Hejo murka. Para supir yang sering melewati jalur ini di malam hari juga punya kisah sendiri. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang mobil misterius. Banyak pengendara melaporkan melihat cahaya lampu mobil yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Lampunya sangat terang, menyilaukan, seolah mobil itu ingin menyalip. Tapi saat mereka memberi jalan, mobil itu tak pernah melewati. Ketika dilihat ke kaca spion, mobil tersebut sudah lenyap, seolah tak pernah ada. Beberapa pengendara yang mencoba menepi untuk memastikan pun mengaku mendapati jalan kosong dan hening. Hanya kabut pekat di sekeliling mereka. Cerita lain yang tak kalah menyeramkan adalah fenomena penumpang tambahan. Kisah ini sudah beredar sejak lama. Seorang pengemudi travel atau bus malam yang merasa membawa penumpang satu orang lebih banyak dari daftar tiket. Namun, saat dicek di kursi paling belakang, tampak sosok wanita berambut panjang, mengenakan pakaian putih kusam, duduk diam, tanpa wajah yang jelas. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma bunga Kamboja yang menyengat. Selain Gunung Hejo, ada satu nama yang sering disebut dalam legenda sekitar tol ini. Kamilin, seorang sesepuh kampung yang disebut memiliki ilmu kesaktian tinggi. Dulu, sebelum tol dibangun, kawasan itu adalah hutan lebat yang masih dianggap berpenghuni. Kamilin dikenal sebagai penjaga spiritual wilayah tersebut. Ia kerap melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun setelah pembangunan tol dimulai, keberadaannya menghilang secara misterius. Warga sekitar percaya arwah Kamilin masih berkeliling di kawasan itu, sering menampakkan diri dalam wujud ular raksasa dengan kalung emas di lehernya. Beberapa pengendara truk malam mengaku melihat bayangan ular besar melintas di tepi jalan. Ada yang bahkan mengaku truknya terguncang hebat, seolah melindas sesuatu yang besar.
Tapi saat berhenti, tak ditemukan apapun di jalan selain bekas goresan panjang di aspal. Bagi masyarakat sekitar, kemunculan ular raksasa itu dianggap pertanda buruk. Biasanya disusul kecelakaan tragis atau cuaca ekstrem di sekitar Gunung Hejo. Kecelakaan di Tol Cipularang memang tergolong tinggi. Salah satu yang paling dikenal publik terjadi di KM 97 pada tahun 2015. Ketika sebuah mobil SUV mewah terguling beberapa kali tanpa sebab jelas. Penyelidikan resmi menyebutkan bahwa mobil tersebut melaju terlalu cepat di jalan menurun. Namun saksi di lokasi mengaku melihat sesuatu yang tak wajar. Mobil itu seperti diseret ke samping, lalu berputar tanpa kendali, seolah ada kekuatan lain yang menariknya. Dari hasil investigasi, banyak yang menyimpulkan bahwa kontur jalan yang menurun tajam dan licin menjadi faktor utama. Namun, bagi sebagian orang, itu bukan semata masalah teknis. Ada hal yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Beberapa korban selamat mengaku mendengar bisikan atau melihat bayangan orang berdiri di tengah jalan beberapa detik sebelum kecelakaan terjadi. Seorang sopir truk bercerita, pada malam hari di sekitar lokasi itu, radio komunikasinya sering menangkap suara aneh. Bisikan lembut yang memanggil namanya. Ketika ia mencoba menjawab, frekuensi itu mendadak hening. Lalu dari kaca spion, terlihat siluet seseorang berdiri di belakang bak truk. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Dalam budaya lokal Sunda, Gunung Hejo dikenal sebagai tempat bersemayamnya roro leluhur dan makhluk gaib penjaga alam. Nama Hejo sendiri berarti hijau, lambang dari kesuburan dan kehidupan. Namun, di sisi lain, hijau juga menjadi simbol dari alam tak kasat mata. Bagi warga sekitar, batas antara dunia manusia dan dunia gaib di kawasan itu sangat tipis. Mereka percaya para penghuni halus di sana bukanlah roh jahat, melainkan penjaga yang terganggu oleh aktivitas manusia. Beberapa paranormal yang mencoba membaca aura Tol Cipularang mengatakan bahwa di titik tertentu, terutama di sekitar KM 97 dan KM 102, terdapat jalur energi yang kuat, semacam lorong dimensi yang menghubungkan alam manusia dengan alam roh. Itulah sebabnya banyak orang yang melintas di sana merasa pusing, mengantuk, atau tiba-tiba kehilangan fokus. Mereka seolah ditarik oleh energi yang tidak terlihat. Fenomena ini kerap disebut sebagai hipnotis gaib jalan, di mana pengemudi tanpa sadar menurunkan kecepatan atau bahkan membelok tanpa kendali. Mereka tidak sedang mengantuk, tapi kesadarannya ditarik oleh sesuatu dari dunia lain. Seiring waktu, kisah-kisah mistis di Tol Cipularang semakin banyak. Media massa dan komunitas supranatural sering mengunjungi tempat ini untuk melakukan liputan. Beberapa di antaranya bahkan mengaku merekam penampakan misterius di kamera inframerah, seperti bayangan manusia berjalan di tengah kabut, atau sosok putih berdiri di jembatan penyeberangan tanpa kepala. Namun yang paling membuat merinding adalah pengakuan dari beberapa petugas patroli tol sendiri. Salah satu di antara mereka, sebut saja Pak Hadi, menceritakan pengalaman pribadinya. Suatu malam, saat sedang memantau jalur sekitar KM 96, ia melihat mobil berhenti di bahu jalan. Ia mendekat untuk membantu, karena dikira mogok. Tapi, begitu senter dinyalakan, mobil itu kosong. Mesin mati, pintu terkunci dari luar. Tapi ada bekas tangan basah di kaca bagian dalam, seolah seseorang baru saja duduk di kursi depan. Ketika ia menoleh ke arah belakang mobil, samar-samar terdengar suara tawa kecil dari dalam kabut. Kejadian-kejadian seperti itu membuat masyarakat meyakini bahwa Tol Cipularang bukan sekadar jalur penghubung antara kota, tapi juga gerbang antara dua dunia. Banyak sopir yang memilih untuk tidak berbicara kasar, tidak membunyikan klakson tanpa alasan, atau tidak mendengarkan musik keras saat melewati Gunung Hejo. Mereka menghormati tempat itu seperti layaknya wilayah suci. Meski demikian, ada juga yang tetap skeptis. Mereka menganggap semua kisah mistis itu hanyalah sugesti, akibat kelelahan, atau kondisi jalan yang menurun dan berkelok. Namun, bahkan di kalangan mereka yang tak percaya, tetap ada rasa was-was saat melewati KM 97 di malam hari. Karena bagaimanapun,
Ada sesuatu yang berbeda di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika. Tol Cipularang kini menjadi salah satu jalan tol paling terkenal di Indonesia, bukan hanya karena perannya sebagai penghubung Jakarta-Bandung, tapi juga karena aura mistis yang tak pernah hilang. Seolah-olah setiap kecelakaan, setiap nyawa yang hilang, menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Kisah tentang batas tipis antara dunia manusia dan dunia gaib yang bersemayam di kaki Gunung Hejo. Jadi, jika suatu malam kamu harus melewati tol Cipularang, pastikan lampu kendaraanmu menyala terang. Jangan menoleh terlalu lama ke kaca spion saat melihat cahaya dari belakang. Dan jika tiba-tiba mencium aroma bunga Kamboja di tengah jalanan sepi, jangan berhenti. Teruslah melaju, karena bisa jadi kamu sedang tidak sendirian.